Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pada kajian kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Kautsar. Jadi kita akan mengkaji bagaimana Buya Hamka menafsirkan surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, yang artinya sungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Di sini Buya Hamka menafsirkan, beliau berfokus pada kata a'taina al-kautsar, yakni pada kata al-kautsar. Beliau menafsirkan Al-Kautsar itu tidak dapat dihitung karena banyaknya karunia itu. Sejak dari Al-Quran yang diturunkan sebagai wahyu, nikmat yang diilhamkan sebagai hasil pikiran, nubuat dan kerasulan, penutup dari segala rasul, rahmat bagi seluruh alam, pemimpin bagi umat manusia, memimpinkan agama yang benar untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua itu dengan cabang dan ranting dan ranggasnya tidak dapat dihitung banyaknya. Itu adalah tafsir dari kata Al-Kautsar menurut Buya Hamka. Dan selain menafsirkan sendiri, Buya Hamka juga mengutip dari beberapa mufassir lainnya, antara lain yakni bagaimana yang dirawikan oleh Tirmizi dari Abdullah bin Umar, Al-Kautsar adalah nama dari sebuah sungai di surga. Dan juga Ikrimah menafsirkan Al-Kautsar ialah nubuat. Al-Hasan mengatakan bahwa Al-Kautsar artinya adalah Al-Quran. Al-Mughirah mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah Islam. Husain bin Fadl mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah kemudahan untuk bersyariat. Abu Bakar bin Isyashi dan Yaman bin Arab mengatakan banyak sahabat, banyak umat, dan banyak pengikut. Dan lain-lain yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah nikmat-nikmat. Dan nikmat-nikmat itu diartikan sebagai halnya mufasir tersebut mengartikannya seperti itu, seperti Al-Quran, nubuwah, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yakni adalah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Sebab itu hendaklah engkau sembahyang karena Tuhanmu, dan hendaklah engkau berkorban. Di sini Buya Hamka mengutip menurut Ad-Dahak yang diterimanya dari Ibnu Abbas, perintah sembahyang di sini yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu adalah rukun daripada agama Islam. Selain itu, menurut tafsir Sa'id bin Jubair, sembahyang yang dimaksud atau fasholli lirabbika itu ialah sembahyang jamaah subuh, karena ada kata wanhar yang mengisyaratkan untuk berkurban, yakni sembahyang yang dimaksud adalah sembahyang subuh berjamaah, kemudian sehabis sembahyang yakni sholat Idul Adha lalu menyembelih kurban. Makanya ada lafaz fasholli lirabbika wanhar. Wanhar yang mengisyaratkan itu adalah hari Idul Adha menurut tafsir Sa'id bin Jubair. Ada lagi penafsiran lain. Menurut Al-Qurtubi diterima dari Ali bin Abu Thalib dan Muhammad Ka'ab, bersembahyanglah untuk Tuhanmu dan hadapkanlah dada. Fasholli rabbika wanhar. Fasholli diartikan bersembahyanglah untuk Tuhanmu, dan wanhar diartikan dada.
Sebab an-nahr itu boleh diartikan menyembelih binatang ternak, juga yaumun nahar, dan berarti pula dada. Maka mereka artikanlah, sembayanglah karena Tuhanmu, dan hadapkanlah dada ke kiblat dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kanan, meletakkan tangan kanan atas tangan kiri di atas dada. Jadi gini, nah, tangan kanan di atas tangan kiri. Lalu lanjut ke ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau itulah yang akan putus. Buya Hamka di sini berpendapat bahwa menurut bahasa yang dipakai orang Arab, kalau ada seseorang yang banyak anaknya laki-laki dan perempuan, tiba-tiba anaknya yang laki-laki meninggal semuanya di waktu kecil, orang itu dinamai abtar, yang kita artikan terputus. Jadi abtar di sini artinya terputus menurut yang dikutip oleh Buya Hamka. Dan pada sejarahnya Nabi Muhammad SAW mempunyai banyak putra dengan Khadijah, 4 anak perempuan dan anak laki-laki beliau yang bernama Abdullah, Qasim, dan Tahir. Dan setelah tinggal di Madinah, beliau mendapat anak laki-laki pula. Beliau beri nama Ibrahim. Tapi anak-anak laki ini semuanya mati di waktu kecil, tidak ada yang sampai dewasa. Menurut suatu riwayat dari Ibnu Ishaq dari Yazid bin Rauman, Al-As bin Wal lalu berkata mencemoohkan Nabi, biarkan saja dia bercakap sesukanya, dia putus keturunan. Kalau dia sudah mati nanti, habislah sebutannya. Jadi Wa'il itu selalu mencemooh Nabi Muhammad, abtar, putus, karena anak Nabi semuanya sudah wafat dan tidak ada yang meneruskan. Ketika Nabi wafat, maka hilanglah namanya dan tidak disebut-sebut lagi. Menurut riwayat dari Atta, paman Nabi sendiri, Abu Lahab, yang sangat memusuhi Nabi, setelah mendengar bahwa anak laki-laki telah meninggal, dia pergi menemui kawan-kawannya bersama musyrikin dan berkata, sudah putus turunan Muhammad malam ini. Menurut riwayat pula dari Syamr bin Atiyah, Ubaid bin Abu Mu'id pun setelah mendengar anak laki-laki Rasulullah meninggal, dengan gembira berkata, putuslah dia. Rupanya ratalah menjadi penghinaan pada waktu itu, atau pelepasan sakit hati bagi musuh-musuh beliau kaum musyrikin, termasuk paman beliau sendiri Abu Lahab, karena anak-anak laki beliau telah mati habis pula dan pupus keturunan Muhammad dan tidak ada sebutannya lagi. Dengan alasan semua itu, maka turunlah ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau itulah yang akan putus. Inna syani'aka wal abtar. Allah menghibur Nabi dengan ayat ini, yang bahwa disebutkan orang-orang tersebut telah menghina Nabi dengan sebutan abtarun, yang terputus gitu. Lalu turunlah ayat ini untuk merespon sebagaimana cemoohan yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka telah mencampur adukan kebenaran agama dengan kekayaan dan keturunan. Mentang-mentang Nabi Muhammad tidak mempunyai keturunan laki-laki, akan putuslah sebutannya. Kalau dia mati, akan habislah sebutannya, akan habislah agama yang dibawanya. Niscaya tidak akan ada lagi yang mengganggu gugat penyembahan berhala. Mereka pikir seperti itu. Mereka pikir, atau kaum yang mencemooh Nabi akan seperti itu jika Nabi tidak memiliki keturunan, tidak ada yang meneruskan. Namun sebaliknya, di permulaan ayat yang telah difirmankan Tuhan
atau Allah bahwa pemberiannya kepada Rasul sangatlah banyak, yakni inna a'toinakal kausar, dengan sebutan kausar yang diartikan oleh Buya Hamka dan mufasir-mufasir yang telah dikutipnya bahwa nikmat yang diberikan Allah itu sangat banyak. Satu di antara nikmat yang banyak itu ialah sebagai yang ditafsirkan Abu Bakar bin Yashi zaman bin Ab, banyak sahabatnya, banyak umatnya, dan banyak pengikutnya, beribu-ribu, berjuta, bahkan bermiliar-miliar sekarang. Sedang orang-orang yang membencinya itu sebagian besar mati di perang Badar. Jadi di sini telah nampak arti sesungguhnya atau maksud dari sesungguhnya inna syani'aka wal abtar, bahwa yang terputus bukan nabi melainkan kaum-kaum yang mencemooh nabi. Jadi itu teman-teman tafsir dari suratul Kausar ayat 1 sampai 3 menurut pandangan Buya Hamka. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.